Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Sobat Harmoni, jumpa lagi bersama saya Abi Iwan di satu tawaran baru program kolaborasi kita Sobat Harmoni, dan kita namakan podcast kita kali ini adalah podcast Harmoni Cimaart. Cimaart. Temu seniman, ngopi, ngobrol, dan berkarya. Dan saat ini kita sedang berada di suatu ruangan, lebih tepatnya galeri ya, kalau kita berada di sini di Cimahi Mall ya. Ini kalau kita hadir di sini Sobat Harmoni, kita akan takjub ya. Takjub dan sekaligus juga curiosity kita, rasa ingin tahu kita tuh menjadi lebih kuat gitu. Saya juga di sini kan saya host katanya sebagai budayawan ya. Saya kadang-kadang berpikir apa iya gitu, saya tuh budayawan ya. Tapi kalau misalnya dibilang iya juga, karena saya lebih cenderung kepada apa ya, musikalitas ya, musik saya. Saya bisa bikin lagu ya, tapi kalau untuk disuruh nyanyi entar dulu ya. Bukan, nanti saya khawatir banyak misalnya semut-semut tuh pada pingsan. Mending nggak usah nyanyi deh gitu ya. Karena kita tahu Sobat Harmoni ada yang namanya itu apa namanya ya, ada menyanyi, ada penyanyi. Nah rata-rata di kita ini yang menyanyi. Para seniman itu yang menguasai teori, ilmu dan seninya biasanya disebut dengan penyanyi. Karena mereka sudah berada di level pembelajaran yang tinggi ketimbang kita ya. Nah ini mungkin, ini juga akan kita bahas Sobat Harmoni. Kita akan bincang-bincang ini. Oh ya di sini lupa ya, di sini ada pameran Pak ya. Pameran seni lukis. Nah saya ingin minta dulu nih ke yang punya tempat nih, siapa ya? Nah Pak Deden ya. Oke, saya perkenalkan dulu nih Sobat Harmoni, narsum kita, panggilnya apa ya? Pak, Kang Deden. Ini kan saya berbicara mengatasnamakan suku-suku yang lain Pak. Nah jadi panggilannya apa kalau Kang Deden ya? Kang Deden Maulana selaku pengelola Cimaart Edupreneur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau ketemu seniman itu awet muda ya Pak ya. Nah, gitu ya. Jiwanya itu makin awet Pak. Kemudian Kang Yoyo Cedu Rahman selaku budayawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, nah ini juga teman lama saya ini rupanya. Kang Hermana HMT ya, selaku founder apa ini Kang? Bandung Moy. Pak Deden, saya kasih kesempatan nih ya, sekaligus juga apresiasi dari TV Harmoni yang kolaborasi dengan Cimaart. Tempat ini ya, kita pingin benar-benar punya niat untuk apa ya, tadi Pak, biar apresiasi kita terhadap seni itu meningkat ya. Semangat belajar kita juga bisa dilakukan di tempat ini dan bertemu dengan para budayawan. Sekaligus juga nih ada informasi apa tentang tempat ini. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rampes, Sampurasun Rampes. Sampurasun Rampes. Terima kasih nih kepada Mas Abi ya, selaku founder untuk Harmoni TV. Kemudian juga ada Kang Hermana dan Kang Yoyo, bagian daripada sesepuh sekaligus penerima anugerah budaya rutin setiap tahun. Tingkuma carana rutin. Juga teman-teman para pelaku seni rupa, kreator yang sangat luar biasa. Tentunya ada dari program Kang Bandung Barat sekarang ya. Bandung Barat ya Pak Sobirin ya. Kabupaten Bandung, berarti Soreang dong. Sambil memperkenalkan ya Pak Deden ya. Kamera bisa ke sana.
Nah, gitu. Silakan Pak Deden. Nah ini dari Kabupaten Bandung diwakili nih. Dengan nama lengkapnya teh saya Kang. Tuh Kang Cahyadi Jaya Diningrat lain. Lalu juga sebelahnya ada Kang Hari. Ini pemimpin redaksi BJN Berita Jabar News. Kemudian yang di belakang reng-rengan dari Kang Cahyadi. Kemudian juga ada di sebelah sana ini pengelola kapal persiar Mas. Namanya Pak Beki saya sebutnya atau Mas Beki. Nah dia khusus untuk urusan vokasi kapal pesiar. Kemudian ada Yudi, nah ini penjaga Cimaat. Bukan penjaga kuburan. Kemudian ada Mas Sobirin, Sohib sekaligus pemerkarsa juga dalam bidang Cimaat ini. Kemudian ada Pak Febri nih, Pak Febri bukan Febriansah ya, bergeraknya di literasi penulisan redaksi juga. Nah kemudian ini ada nih sebelah sini, nah ini namanya Didin Tulus. Ini pemenang hibah terus. Didin Tulus. Oh. Sudah 2 tahun sekarang dapat hibah nih Mas. Dapat hibah 2 tahun nih. Dari Indonesiana sekarang Indonesia Raya. Nilainya satu paket 150. Berarti sekarang lu udah dapat 300 juta. Iyalah. Maksud saya maksud saya nanti japframe-nya lu mesti sadar. Kemudian juga sampingnya ada Pak Abdul Salam. Nah kebetulan juga perupa sudah bermain di internasional lah seperti gitu. Tapi untuk pasar Taiwan, Taipei, pasar Taiwan. Nah Pak Abdul Salam. Kemudian juga ada Agus Hamdani saja. Nah ini perwakilan perupa dari Bandung Barat ya. Tapi dah sebetulnya nggak ada Bandung Barat, nggak ada Kabupaten Bandung, nggak ada Cimahi ya. Semuanya bersatu aja kan, seperti itu. Bandung Raya. Nah kemudian intinya tentang Cimaat. Nah ini yang penting nih. Jadi kita itu sekarang kalau bulan Agustus tengah ya, nah, kita mau masuk ke fase nanti Oktober tanggal 25 ke sana itu mau masuk tahun kedua. Nah Cimaat ini mempunyai satu visi utama, 3 hal gitu, 3 pilarnya kalau saya boleh ketengahkan. Satu adalah tentang akselerasi untuk memberikan apresiasi kepada masyarakat luas di kota Cimahi khususnya, pada umumnya di Jawa Barat seperti gitu, yang bisa mempertontonkan karya-karya setiap para pelaku seni rupa khususnya. Nah itu misi pilar 1 di Cimaat itu. Jadi bisa disebut galeri berkelanjutan boleh, bisa juga eksploitasi eksperimen juga bisa. Nah kemudian yang pilar keduanya itu adalah misi kita tentang bazar atau art fair atau nilai tukar menukar bisnis seperti itu. Jadi diharapkan Cimaat ini selain tadi pameran, fasilitasi untuk para perupa, yang kedua adalah bagaimana hasil karya apapun bentuknya itu bisa punya nilai transaksi di sini itu. Nah itu yang kedua, jadi kita sebutkan sebagai katakanlah art fair atau bazar ya, atau bisnis atau apa terserah seperti itu. Yang pilar ketiganya adalah misi edukasi. Misi edukasi. Kenapa demikian? Ini penting bagi kita untuk keberlanjutan sumber daya manusia khususnya para pelajar, masyarakat atau mungkin para profesi-profesi muda gitu ya. Nah, di sini kan kita sudah terakselerasi oleh para pelukis-pelukis senior. Jadi kalau saya boleh bilang, ini setiap teman-teman
rentang portofolionya itu macam-macam Mas. Jadi saya juga nggak hafal nih. Ada yang lokal, ada yang internasional, ada yang juga ke alam kubur. Nyampe ke alam kubur gitu ya. Nah tapi ini baru konteks seni rupa. Tapi kan kayak Pak Hermana ini konteksnya dalam bidang teater. Seni-seni pertunjukan. Pak Yojo juga sama. Teman-teman lain juga ada seperti itu. Jadi betul-betul Cimaat ini kita mau berkonsentrasi bagaimana menjadi semacam tempat atau pusat atau epicentrum di kota Cimahi untuk mewadahi para kreator dalam konteks seni, budaya, dan entrepreneur. Nah, kenapa harus garis bawah entrepreneur? Supaya semuanya muaranya memang menghasilkan atau disebut dengan gaya kerennya mah ekonomi kreatif atau kreatif ekonomi. Nah, ini alhamdulillah. Jadi mari kita sama-sama sebetulnya jangan terlalu serius nih kita. Jangan serius. Jadi bermula Cimaat ini sebetulnya menarik menurut saya. Boleh saya historikan sedikit. Tempo hari teman-teman perupa itu pengen ngadain pameran nih Mas. Saya udah berulang. Perupa Cimahi itu pengen ngadain pameran. Yang tadi saya bilang itu. Tapi teman-teman bingung juga. Di mana tempatnya? Ya, berapa bayarnya? Dan sebagainya. Izinnya seperti apa? Kalau bayar mahal. Kalau waktu pendek. Paling seminggu. Oke? Sebulan itu paling top lah. Kalau memang ada. Ya. Nah, lalu tempat di mana izinnya? Nah, tiba-tiba Kang Herman, Kang Yoyo, teman-teman kita semua. Kayaknya bagus tuh kalau kita coba jajaki Cimahi Mall. Cimahi Mall. Ini September awal, seperti gitu. Gayung bersambut, karena memang niat kita bagus, nggak punya pretensi apa-apa terhadap teman-teman, dibukalah ini. Kata yang punya manajemen mall itu, ini kalian tuh mau ngapain, katanya gitu. Ah nggak ngapa-ngapain, pokoknya saya punya satu komunitas, berdaya komunitas dalam bidang konteks seni budaya dan kepariwisataan. Ya udah, pakai ini. Ingat tuh, pakai ini. Bagaimana untuk administratifnya? Cukup bayar listrik dan kebersihan. Bagaimana yang lainnya? Ada pendapatan sharing. Luar biasa kan Mas? Nah dari situlah aku teman-teman ajak pameran. Teman-teman tanya, berapa lama ini? Ya seminggu aja dulu. Aku bilang gitu. Tahunya seminggu udah panjangin. Sebulan panjangin sampai 3 bulan sampai sekarang. Alhamdulillah kan. Nah akhirnya saya sama teman-teman punya pemikiran bahwa ini menjadi sebuah aset. Ya, kalau kita tidak ikut berkontribusi, mengembangkan, ya maaf, besok lusa saya akan pasang tarif. Ya, lu mau pameran tunggal di sini, lu bayar ke gua. Betul kan? Lu mau ngadain eksibisi, bayar tarif ke gua. Gitu kan? Untuk apa? Ya untuk konsekuensi tadi, listrik dan sebagainya. Tapi sebetulnya kita nggak melihat itu. Ya, tapi bagaimana kita itu, ya maaf ya kalau dibandingkan Jogja, Bali, Bandung, suatu daerah yang ekosistem para penggerak seni rupanya itu sudah masif ya mungkin seperti itu. Sehingga dia tidak disuruh pun dilakukan gitu. Bahkan di gang atau di rumah atau di mana. Dan kebetulan saya hampir sering agak bolak-balik nih ke Bali. Nyatanya memang benar Mas. Bali itu udah nggak main-main. Jadi kalau udah mengetengahkan sesuatu, itu yang penting benefit dulu buat masyarakat. Ya, dengan atraksi apapun. Mau calon arang, mau jenis kecak, mau jenis macam. Ya, dan mereka tuh punya sanggar sama. Benar Kang Herman. Dan sanggarnya itu tidak sedikit. Kan di sana juga banyak guru, banyak dosen, banyak apa. Mereka tuh melakukan sanggar itu.
Dan yang hebatnya mereka tuh berinovasi. Sama di sini juga gitu. Ada Bandung Moy, ada apa? Dur, Cing, ya, dan sebagainya seperti gitu. Nah, ini kalau menurut saya itu Cima itu sudah hebat. Ya, tapi bagaimana kita saling ngangkat untuk ke arah yang lebih ber apa saya dalam konteks wisata lagi. Karena kalau udah banyak kegiatan-kegiatan gitu, jadi kita tuh ngarahin turisnya gampang ternyata di Bali mah. Heeh. Ada nanyain itu, karena kan mobilisasi sama taksi udah berjalan Mas. Kita masuk aja ke bandara, di mana kopi yang enak. Biar Pak saya anter, baik ke domestik maupun yang non domestik, anterin. Di mana kalau ada pertunjukan itu, anterin. Di mana kalau pengen sunset atau apa, anterin. Di mana kalau pengen message, masa gitu, dianterin semua. Nah itu udah reflektif karena semua menilai jadi ekonomi. Setuju kan? Nah, di kita itu susah. Punten Kang Herman mungkin akan menjelaskan. Mau ke Cirende, siapa yang mempromosikan Cirende? Ya, mau ke studio itu, siapa yang sana? Wah repot. Gitu. Tapi mungkin kita bergerak aja ya Kang ya. Bergerak aja, menumbuhkan. Nah jadi di sini akhirnya saya berpikir tentang ini mall ini untuk menjadikan satu katakanlah epicentrum atau pusat ya untuk kegiatan-kegiatan yang tadi itu. Kira-kira seperti itu aja dulu lah sementara ya. Aku langsung tergelitik ini ya. Saya punya teman yang itu loh yang punya farmhouse sama floating market. Saya baca bukunya. Ternyata memang jiwa entrepreneur itu akhirnya memang apa ya, membuat seluruh panca indera, pikiran dan hati itu bergerak, Pak. Jadi sampai Pak Ferry itu untuk angkot ya sebagai contoh ya. Angkot tuh beliau hubungi gitu. Nanti kalau cari tempat wisata ditunjukin farmhouse, tunjukin floating market. Jadi kalau itu ya jiwa-jiwa entrepreneur tuh sampai ke situ. Jadi bagaimana memberdayakan masyarakat tuh supir angkot tuh untuk bisa datang ke tempat-tempat wisatanya. Makanya waktu lagi yang lain sepi, aku lihat loh kenapa ya kok Pak Ferry kok rame. Rupanya sudah ada hubungannya, hubungan dengan para supir angkot itu diajak kalau mau cari tempat wisata, tunjukin tempat saya ya. Farmhouse, floating market, The Great Asia Afrika. Itu juga saya baca bukunya. Nah berikutnya ini yang kedua ini ya. Sekarang kan lagi sesudah pandemik itu kan kita mengalami masa krisis Pak ya. Sampai sekarang juga Indonesia juga nggak baik-baik nih. Nah, Pak Yoyo dulu nanti Pak Kang Hermana. Gimana nih caranya kita apa ya? Ya kita kan nggak boleh kalah oleh keadaannya. Nah dari sudut pandang budayawan yang membaca keadaan seperti ini, tapi aku lihat juga ada sisi positif kok langsung bisa ditawarin tadi tempat Pak ya. Nah, menurut Pak Yoyo nih, sama Kang Hermana, gimana kita punya semangat yang kuat untuk sebagai seniman dan budayawan untuk terus berkreasi dan memberi bagi masyarakat. Pak Yoyo dulu deh. Terima kasih. Kalau kita bertitik tolak dari peristiwa pandemi COVID-19 beberapa tahun yang lalu, memang kegiatan kebudayaan khususnya aktivitas para seniman itu pada waktu itu mengalami kendala ya. Kendala terutama bagi aktivitas-aktivitas kesenian yang harus berhubungan langsung dengan masyarakatnya. Misalnya seni pertunjukan gitu ya. Yang memang harus pameran seni rupa. Pokoknya yang ada hubungannya dengan masyarakat secara langsung lah, dengan apresiatornya. Nah itu karena dulu kan ada pembatasan-pembatasan. Tetapi berbeda dengan seniman-seniman yang spesifikasinya itu masuk kepada seniman ke dunia sastra itu ya. Tulis menulis dan juga pelukis dalam konteks tertentu ya, di mana berproses kreatifnya kan di studio gitu. Mereka bisa terus saja berkarya gitu ya, berkarya. Nah, tetapi yang menjadi masalah, karya itu kan kalau tidak dikomunikasikan kepada masyarakat, nah ini kan. Nah, jadi pada waktu itu kendala COVID itu sangat kuat sekali bagi para seniman. Dan kenapa sampai pemerintah, terutama pemerintah daerah dan khususnya juga Cimahi
sampai memberikan bansos ya, Kang Hermana ya, termasuk kepada para seniman ya, yang saya tahu gitu ya. Karena para seniman ya jadi penghasilannya kan berkurang gitu ya. Berkurang karena jarang ada yang nanggap, berkomunikasi dengan apresiator yang biasanya mengolektor, membeli, dan juga kalau karya sastra yang dicetak dalam bentuk buku, orang juga punya keterbatasan untuk pergi ke toko-toko buku dan jadi banyaklah kendalanya. Nah, tapi di balik itu ya, di balik itu kalau menurut saya dan menurut pandangan saya, biasanya kan kalau seniman itu kalau dia mau berkarya, ya berkarya aja gitu, seperti tidak ada hambatan apa-apa gitu ya. Cuman yang menjadi persoalan kan bagi kita ya, bagi kita dan juga terutama bagi institusi-institusi yang ada kaitannya dengan dunia kesenian, bagaimana nanti karya itu bisa dikomunikasikan kepada masyarakat. Nah ini ya, nah sampai sekarang biarpun udah mulai membaik ya, dan COVID-nya juga sudah mulai mereda dan hilang ya, sudah mulai kondisinya normal lagi gitu ya. Tetapi kalau melihat secara umum saya memang kondisi kehidupan sosial ekonomi seniman di Indonesia ya, di Indonesia khususnya di Cimahi misalnya, karena kita itu di Cimahi, ya tetap saja harus diperhatikan gitu ya, diperhatikan. Maksud saya diperhatikan itu bukan hanya sekedar diberi bansos, diberi BLT, apa ya gitu. Tetapi bagaimana pemerintah daerah atau institusi atau komunitas-komunitas yang terkait seperti kita lakukan sekarang ini dengan mengadakan kegiatan yang kita beri label Cimaat ini, bagaimana para seniman itu bisa mengkomunikasikan karyanya kepada masyarakat. Lebih jauhnya lagi bukan hanya sekedar dinikmati ya, sebagai apresiasi, sebagai penghayatan atau penikmatan terhadap karya seni, tapi bagi masyarakat-masyarakat yang punya kemampuan ya, kalau lukisan kan bisa mengoleksi, terus kalau buku bisa membeli buku kumpulan puisi, cerpen, novel, dan lain-lain. Terus kalau seni pertunjukan bisa datang ke tempat pertunjukan. Nah, kalau pertunjukan punya masalah di Cimahi, tidak punya gedung representatif, gitu ya. Titip ya boleh ya, titip boleh ya, titip boleh. Tolong bapak-bapak pejabat di Cimahi diperhatikan ini, dan ini sudah diwacanakan beberapa tahun yang lalu ya. Di antaranya mau apa, kita itu karena punya bekas Rio gitu ya, yang dulu itu bioskop, tapi kan sekarang udah dijadikan tempat inilah, tempat jualan gitu, dan memang harus mencari tempat yang representatif, kita ada EWIK ya, Ekowisata Cimahi ya, EWIK gitu. Tapi apakah letaknya, lokasinya juga memadai gitu ya, memadai. Nah, kalau di tempat-tempat lain kan tempat-tempat pusat kesenian atau pusat kebudayaan yang di dalamnya ada gedung seni pertunjukan, ada tempat pameran, memang letaknya strategis gitu. Kenapa harus strategis? Tadi seperti yang dikatakan oleh Kang Deden itu diantaranya, bahwa supaya masyarakat itu gampang untuk mengaksesnya gitu ya, mengakses, dan selanjutnya bisa berkembang dalam konteks yang sifatnya ekonomis gitu ya. Dan ini kan kalau seniman itu dengan masalah ekonomi itu terjadi selalu kontradiktif, paradok ya, antara realita dan idealisme gitu ya. Realitanya kalau kata seniman orang Sunda itu, dapur itu harus ngebuah gitu kan, tetap gitu ya. Tidak bisa hanya apa, mengagem idealismenya saja, tapi juga harus memikirkan. Nah, kalau berbicara masalah ini ya kompleks ya. Di antaranya regulasi dari pemerintah sendiri yang ada sangkut pautnya dengan kesenian, kebudayaan, terus juga sarana prasarana, dan juga yang paling penting kalau dalam bahasa bisnisnya itu marketnya itu gitu, ya apresiatornya. Dan ini perlu dibina, perlu diusahakan. Kita sudah belum melakukan itu. Kalau menurut saya mungkin sudah ya, ada komunitas, ada individu, tetapi masih terus harus berjuang lah supaya komunitasnya itu ada gitu ya, ada. Jadi bukan hanya sekedar
menikmati, mengapresiasi, tetapi juga mereka itu bisa, ya gampangannya itulah membeli karya seni gitu ya, dalam tanda kutip ya, membeli karya seni, dan itu penting gitu ya, penting. Mungkin itu dulu kalau dari saya. Terima kasih. Sekarang ke Kang Hermana. Iya, saya mungkin akan membahas akan berbeda dengan Pak Yoyo karena masalah nasib seniman itu sudah dibicarakan. Justru saya akan berbicara tentang kebudayaan secara global ya, bahwa kebudayaan bukan semata seni pertunjukan, bukan semata seni rupa atau bentuk-bentuk tontonan ya, atau tapi juga tuntunan ya. Nah, ini yang penting. Nah, seringkali kebudayaan yang tuntunan ini yang jarang menjadi bagian utama untuk memberikan edukasi kepada generasi-generasi muda. Nah, setelah teknologi itu juga bagian dari kebudayaan, karena kebudayaan itu teknologi, semua tata laku yang dilakukan manusia itu adalah kebudayaan yang terus-menerus dilakukan, dan teknologi adalah buah dari karya budaya manusia, termasuk kursi dan semuanya. Benda-benda yang diciptakan oleh manusia itu adalah karya budaya. Nah, kita punya karya budaya adiluhung, tradisi sampai sekarang itu diwariskan kepada generasi saya dan mungkin generasi-generasi berikutnya. Namun saya masih punya kekhawatiran karena apalagi setelah COVID kemarin, teknologi itu manfaatnya besar, tapi efeknya juga besar, efek negatifnya juga besar. Nah, seringkali efek negatifnya ini tidak dibaca, dan sehingga merombak kebudayaan yang berkembang di Jawa Barat maupun di seluruh Indonesia. Nah, kebudayaan itu berubah dengan munculnya teknologi. Ya, di antaranya positifnya ya kita bisa bermain dengan teknologi itu, baik sebagai sarana promosi ataupun untuk juga membuat karya. Tapi ketika teknologi itu salah diterapkannya, maka efeknya justru akan menghancurkan kebudayaan bukan hari ini, tapi bisa 20 tahun atau 10 tahun, 20 tahun atau 50 tahun yang akan datang. Kenapa efek negatifnya sangat besar? Karena masyarakat Indonesia sangat konsumtif, termasuk masyarakat Cimahi, sangat konsumtif dengan benda-benda yang dibuat, buah karya kebudayaan yang dibuat oleh bangsa luar, kan gitu ya, bangsa luar. Nah, kita langsung serap, dan serap itu langsung digunakan. Nah, digunakannya itu bukan oleh orang yang layak harus menggunakan. Dan ini digunakan oleh anak usia dini. Dan itu secara perlahan akan menghancurkan generasi yang akan datang yang tergantung kepada istilahnya gadget atau gawai. Nah, ini kemarin juga saya bahas terus. Ini saya akan selalu menyuarakan. Karena pimpinan yang akan datang 25 tahun yang akan datang adalah anak yang sekarang remaja atau anak-anak 7 tahun sekarang. Nah, ketika anak-anak sekarang sudah terpengaruh oleh gadget yang tidak dimanfaatkan untuk meningkatkan kecerdasannya, malah menumpulkan kecerdasannya. Maka dalam penelitian beberapa tahun ke belakang, IQ masyarakat Indonesia rendah, turun.
turunnya bukan pengaruh oleh kekurangan gizi sehingga harus diluncurkannya MBG. Bukan itu. Justru kita semakin banyak gizi. Ya, semakin bagus makanan. Kalau dulu hanya sambal, tarasi, apa gitu ya. Dulu gitu. Enggak. Sekarang itu makanan-makanan juga. Ada yang bagus-bagus. Ya, ikan mudah didapat, gitu. Semua mudah didapat. Apa yang menjadi bagian penelitian masyarakat dunia adalah pengaruh gawai kebudayaan global ini terhadap anak usia dini. Sekarang anak di bawah 2 tahun sudah diberi. Padahal WHO sudah melarangnya. WHO itu sudah melarang. Di kita dengan alasan supaya tenang. Supaya anteng kan gitu. Padahal antengnya itu yang membuat anak tidak kreatif, tidak bergerak, bahkan tidak berpikir. Berpikirnya pendek karena disuguhi oleh hal-hal yang pendek. Semua. Lihat kalau di budaya-budaya TikTok, ya, budaya TikTok itu adalah dari Cina. Cina itu secara tidak sadar udah sangat mempengaruhi lewat budayanya. Dan anak-anak sekarang kita udah di sana. Bukan tidak suka pada TikTok, tapi kalau tepat menggunakannya digunakan oleh orang dewasa. Anak buah saya 10 juta per bulan bermain TikTok. 10 juta. Iya, dari hasil TikTok. Tapi ketika kepada anak umur di bawah 6 tahun, merusak otaknya. Sehingga itu si anak menjadi rendah. Ininya. Seharusnya di usia 0 sampai 6 tahun itu dirangsang saraf otaknya itu untuk disambungkan supaya terus makin ini, dan penyambungnya itu apa? Ya kebudayaan kita. Kebudayaan yang tumbuh di kita, di antaranya melukis. Itu untuk merangsang bagaimana motoriknya hidup. Tangan kiri, tangan kanan, otaknya ngegambar ini. Dan permainan-permainan tradisional. Nah, sementara roh lewat gadget, jangankan anak untuk bergerak tangannya, hanya 1, mungkin hanya 2 tangannya yang bergerak. Ini. Dia menjadi generasi rebahan. Fisiknya juga menjadi lemah. Karena setiap saat oleh ibu bapaknya, sok diam, sok cicing didinya, diam aja begini. Terus apa sambil sandaran, pindah tempat posisi, begitu saja. Fisiknya juga menjadi lemah. Otaknya terus tergerus, tercerabut oleh pengaruh dari si gawai itu sendiri. Padahal mereka perlu rangsangan-rangsangan yang real, yang nyata. Ini semua hanya lewat mimpi-mimpi di dalam itu. Nah, ini yang wajib disuarakan oleh semua. Karena ini yang kebudayaan global ini yang betul-betul justru bakal merusak Indonesia yang akan datang. Apakah Indonesia akan menjadi Indonesia emas yang akan datang? Kalau kebijakan pemerintah tidak membatasi gawai kepada anak-anak di bawah usia dini, maka generasi yang akan datang emas itu tidak akan ada. Bahkan mungkin perunggu juga tidak ada. Hari ini kita sudah mendengarkan bahwa IQ kita udah sama dengan semparse. Kan gitu ya, di mana-mana isu itu. Karena sehingga presiden kita udah bikin gizi sehat, kan gitu. Padahal masalah yang paling kuat itu ya dalam kehidupan sehari-hari itu. Dan itu menyerangnya bukan kepada anak-anak yang berada. Karena anak anak berpendidikan mungkin bisa mengatur waktu ya. Tapi anak yang memang di kelas menengah ke bawah, yang ibu bapaknya nggak mau direpotkan kan gitu, nggak punya edukasi untuk itu. Beri saja yang penting tenang. Dan itu sudah muncul berbagai penyakit kepada anak-anak dari akibat itu. Speed delay. Jadi lambat untuk berbicara. Karena tidak diajarkan untuk komunikasi secara langsung antar manusia. Speed delay. Jadi anak 2 tahun nggak bisa berbicara kemana-mana.
Dan itu ada di keponakan saya, ada di murid saya, anak murid saya. Gitu. Akhirnya modalnya menjadi besar untuk merubah speed delay itu. Dia harus terapi. Ya, sampai lebih besar daripada modal gawai. Modal gawai mungkin hanya 1 juta, 2 juta. Tapi terapinya sekarang bisa mencapai ratusan juta untuk menyelesaikan otaknya. Karena setiap nggak diberikan ini tantrum itu anak, ngamuk gitu. Karena selalu gitu, selesaikan dengan itu, baru anteng. Enggak, ngamuk lagi, apapun dilempar. Itu. Dan itu banyak, bukan 1-2. Itu untuk anak-anak. Dan itu penghancuran kebudayaan lewat teknologi. Jadi manfaatnya besar, tapi efek negatifnya juga besar. Dan ini harus dikampanyekan oleh semua. Terutama ya kepada cucu-cucu kita nih. Ya. Saya mah udah selesai. Ya. Untuk misalnya berproses berkarya. Yang belum selesai adalah anak cucu kita. Yang harus membangun bangsa ini dan harus menguatkan kebudayaan ini. Jati diri bangsa Indonesia akan hancur. Kebudayaan Indonesia akan hancur ketika kebudayaan asing yang lewat teknologi itu menyerap. Kebayang sekarang Abi Iwan, anak-anak kita lebih senang Koreaan sentris, ya, dibanding dengan tarinya tari Jaipongan atau lagunya lagu-lagu Sunda, lagu-lagu ini semua. Bukan tidak boleh, boleh. Tapi bagaimana balancingnya harus ada. Di mana itu? Di pemerintah. Karena pemerintah punya regulasi. Bukan melarang-larang tapi regulasinya harus jelas. Itu. Apakah di Cimahi punya regulasi untuk itu? Jadi bikin regulasi tentang kebudayaan itu bukan semata mengatur tentang tata tampil. Bagaimana tampil ini, ngondang ini untuk tampil sana. Bukan itu. Menata hidup ini. Menata kebudayaan adalah menata kehidupan. Tata laku kita. Kalau tata laku kita dikendalikan oleh gawai, maka akan bersifat gawailah itu. Orang itu. Dan saya pesimis masa depan Indonesia akan menjadi Indonesia emas. Terima kasih Pak Iwan. Nah ya tepuk tangan ini ya. Saya masih ingat ada di zaman Orde Baru kalau nggak salah ada perjumpaan para pemimpin redaksi dari media-media besar, dari Gatra. Waktu itu internet sudah mulai diperkenalkan, tapi ada dari Gatra tuh ngomong begini dia. Saya teh agak cemas saya katanya, siap nggak ya? Dia ngomong begitu dari Gatra ya. Waktu itu Desi Anwar juga hadir kala itu juga. Jadi memang benar Pak, jadi ada semacam kekhawatiran. Ini dengan itu baru internet gitu ya, orang bisa searching segala macam. Tapi waktu itu sudah muncul dari pemimpin redaktur media Gatra waktu itu, kita ini udah siap belum ya? Nah, terus tadi ya ternyata ada berbagai dampak ya. Tapi kita percaya kan Pak bahwasannya ya apapun yang di hasil inovasi manusia, temuan manusia, dia seperti pisau kan. Pisau itu bisa kita gunakan buat mengiris bawang, tapi juga bisa membunuh gitu ya. Nah tapi kita juga kan, nah ini selain regulasi pemerintah tadi, nah kira-kira nih dari teman-teman nih saya pengen nih ya, apa yang nih satu sisi ini menarik sekali ya. Oh ya ternyata berkebudayaan tadi termasuk berkesenian bisa menjadi solusi gitu ya untuk problem ini. Memang betul sih ya kalau kita ini aja ya, smartphone, HP, kita terdistraksi ya Pak ya. Tercuri perhatian kita kan, sebentar tercuri gitu karena kebudayaan karena inovasi teknologi ini yang kita menggunakannya tidak bijak gitu, sehingga sebentar kita teralihkan. Demikian juga anak muda kita. Jadi mereka itu makanya sebabnya Pak Renal Kasali kan bilang, kok jadi generasi kita itu kayak generasi itu Pak yang stroberi, jadi nggak tahan banting. Sedikit-sedikit bermasalah sama atasannya, loncat mereka ke perusahaan mana gitu ya. Terus ketika sinyal nggak ada ini ya, mati gitu ya, panik.
Oh. Ya, itu beda banget sama saya. Pak Febri, Pak Jamari, generasi kita Pak ya, betul nggak Pak ya? Zaman kita kan ngambil air teh, mohon maaf zaman saya kan, zaman Pak Harto dulu ya, mau mandi itu nimba air. Nimba air kan, betul Pak ya? Digotong gitu ya. Terus kalau permainan ya, kita mau mancing, kita cari bambunya itu dulu kan, cari bambu dulu, terus tali pancingnya kita beli dulu, kita ya beda ini. Jadi benar saya juga khawatir. Nah silakan nih, siapa nih mau ini yang hadir? Silakan. Ini ada sisi nih Pak ya, ada sisi optimis, sisi yang lain juga ada yang mengkhawatirkan dari para budayawan. Silakan nih, Pak Febri mau Pak Febri apa nih? Pak Febri dulu, Pak Febri. Silakan kamera ke sana. Terima kasih Abi Iwan untuk kesempatannya. Saya tertarik dari apa yang disampaikan oleh Kang Hermana ya. Karena tadi kita berharap ada solusi dari pemerintah sebagai pengambil kebijakan regulator. Sepertinya tidak bisa lagi kita andalkan. Tapi seperti yang sering saya sampaikan, kita harus bergerak dari dari skala kecil rumah tangga. Karena kalau kita melihat kepada perintah itu kan, ku anfusikum wa ahlikum naro. Kita coba kita concern aja ke keluarga masing-masing untuk menyadari bahwa apa yang terjadi sekarang ini masing-masing keluarga harus punya cara untuk mengatasi agar tidak keranjingan. Nah, kita dari Forum Taman Masyarakat melakukan mengajak para orang tua nih untuk sadar buruknya efek dari kita melepas anak-anak bermain gadget itu dengan cara kemarin kita mengadakan dalam rangka Hari Dongeng Nasional, kita kumpulkan para orang tua dan anak-anak, memberikan pemahaman orang tua sebetulnya bisa menggantikan peran gadget itu, mengembalikan anak-anak itu kepada kebudayaan kita seperti yang sampaikan Kang Hermana tadi. Kita bisa melakukan bercerita kepada anak sebelum tidur, mendongengkan anak sebelum tidur, agar dia tidak memegang gadget untuk pengantar tidurnya, tapi dia ditemani oleh orang tua mereka. Dengan cara begitu saya berkeyakinan nih, kemudian juga dengan melakukan terus literasi intergenerasi, kita akan bisa mencegah hal-hal yang tadi disampaikan oleh Kang Hermana, kita akan kehilangan generasi ya. Saya kira demikian. Jadi dari para pegiat literasi kita harapkan untuk terus melakukan kampanye untuk mengarah kepada hal-hal demikian. Kita bangun dari skala kecil saja daripada kita terus mengkritik pemerintah yang tidak begitu jelas tindakannya dalam mengambil kebijakan menyelamatkan generasi yang akan datang. Ya, saya kira demikian Nabi. Terima kasih. Berikutnya siapa? Pak Jamari. Mari. Pak Jamari. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mencoba memberikan tanggapan mungkin ya terhadap situasi dan kondisi yang ada di tengah-tengah masyarakat saat ini. Sebenarnya kalau kita bicara tentang kondisi masyarakat, secara keseluruhan sedang tidak baik-baik saja. Termasuk diantara di dalamnya itu ada seniman, budayawan, kemudian teman-teman di komunitas literasi dan lain-lain. Nah, saya tertarik menyoroti tentang ketidakberdayaan. Kita sering lebih banyak mengumpat atau lari dari kenyataan. Tapi tidak berpikir bagaimana mencari solusi. Yang kita butuhkan itu sebetulnya, ayo kita cari solusi. Di mana-mana hidup pasti ada masalah, gitu. Justru kita hidup di dunia ini dikasih masalah, gitu. Kalau nggak ada masalah nggak bisa hidup kita. Kita hidup dengan masalah. Jadi selalu kita problem solving, itulah manusia yang ada di dunia ini. Nah, kehadiran mungkin salah satu tempat di sini yaitu Cimaat Edupreneur itu mencoba
untuk membuat tempat ini menjadi sebuah sentra, tempat kegiatan orang-orang yang kreatif. Nah, orang-orang yang belum kreatif harus menjadi kreatif. Apa bedanya kreatif dan tidak kreatif? Kalau kreatif itu biasanya dia mampu menciptakan hal-hal baru. Bukan copy paste. Mungkin bisa saja copy paste, tapi dia rekayasa lagi, dikembangkan. Jadi tidak mengikuti apa yang sudah ada, tapi menciptakan yang baru. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kita kumpul-kumpul yang bisa kita lakukan hari ini ya, Harmoni Cimaat yang perdana ya, mudah-mudahan ini bisa berlanjut, Abi. Bisa berlanjut sehingga teman-teman seniman yang ada di Bandung Raya ini bisa mengeluarkan unek-uneknya. Dari masalah itu kita pecahkan bersama. Ya, karena kita tidak punya kemampuan untuk mengerjakan sendiri. Tapi kalau kita bersatu tidak harus jadi satu. Kita tetap dengan komunitas masing-masing, tapi kita satu visi, satu misi gitu. Bagaimana caranya supaya kita bisa berdaya. Ya mungkin itu tanggapan dari saya, Abi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bikin semangat kita ya. Jadi masalah tuh ada tuh buat kita lebih pintar gitu Pak ya. Oke, Pak Didin, oke. Silakan. Saya tertarik perkenalkan nama saya Didin Tulus. Saya tertarik dengan bahasan Kang Hermana dari sisi kebudayaan. Memang orang berpikirnya kebudayaan itu adalah kesenian, jaipongan, segala macamnya, seni rupa. Padahal pada intinya adalah pembentukan karakter. Saya langsung aja ke karakter. Budaya itu kan karakter generasi sekarang. Lihat aja, kemarin saya lihat di IG, di TV, ada anak membuli. Padahal membuli itu dari dulu sudah ada, dari sejak zaman Belanda juga sudah ada. Tetapi apalagi sekarang membuli di sekolah itu begitu dahsyat dan berbahaya. Tetapi para pemerintah dan guru-guru dan semuanya itu seakan-akan tidak dianggap berbahaya. Akhirnya ketika ada korban baru bergerak. Nah kemarin ada anak dibanting segala macam itu. Nah ketika dilaporkan ke polisi baru itu apa? Dari apa? Kalau saya melihat itu dari masalah moralitas. Moralitas dari mulai anaknya, gurunya, dan keluarganya. Kenapa? Karena masalah punya teknologi dipakai. Tidak dipakai untuk kebaikan. Apalagi untuk gagayaan gitu. Biasanya orang yang melakukan kejahatan seperti itu yang tidak disadari itu ingin diakui oleh orang lain. Divalidasi gitu. Bahwa saya orang yang kuat. Makanya di posting. Nah itu satu. Terus kedua masalah moral ini akan terus terkikis kalau kita tidak diimbangi dengan banyak membaca buku. Itu salah satunya kunci dari saya. Saya belajar dari orang-orang yang senior seperti para sastrawan gitu, para pembaca buku yang sudah betul-betul seperti Aib Rosidi, siapa lagi, Pram. Mereka itu orang-orang yang dari teknologi jujur aja mereka gaptek. Tetapi dari membaca buku, mereka itu jangan salah. Nah saya belajar, walaupun dari sisi literasi ya, sering sekali dia dianggap tidak penting. Nah ini, saya balik lagi ke literasi. Jadi untuk menghadapi semua persoalan yang negatifnya dari gawai itu, adalah salah satunya adalah membaca. Banyak membaca. Bukan hanya sekedar sekarang mah banyak membacanya di di HP. Justru itu berbeda juga dengan membaca fisik gitu, buku fisik. Itulah salah sedikit dari saya dulu. Terima kasih. Oke, dari Pak Bahar Malaka, silakan ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bahar. Mohon maaf saya sedikit terlambat ya karena
apabila saya tidak melakukan keterlambatan itu, negeri NKRI ini terkenalnya dengan terlambat dan korupsi di antaranya ya. Jadi saya mencoba penyesuaian saja. Aku bercanda, Bang. Maksudnya ya saya buka dengan canda tadi. Menarik sekali, Kang, terutama dengan pertemuan-pertemuan seperti ini. Mohon maaf, lu sendiri pada kemana? Lu sendiri Bahar kemana ya? Saya ada sisi lain yang pribadi sekali, meskipun itu tidak spesial untuk saudara-saudaraku. Akan tetapi bagiku spesial sekali. Juga belok dari sisi yang lain. Thank you, Kang. Saya dikasih souvenir material art oleh seseorang, saya tidak perlu sebutkan namanya karena bisi gede irungnya di sini, Pak. Nuhun, Kang. Katampi pisan. Kembali ke tadi ya, sedikit sekali bagian ujungnya saya menyimak daripada apa yang saudaraku Hermana sampaikan. Kita coba izinkan saya untuk lebih lebar sedikit ya. Jadi seperti kita ketahui, kebetulan kita ini lahir dan besar di negeri yang pulaunya saja 17.000 lebih. Mari kita buka di atlas, negeri mana yang volume atau jumlah pulaunya sebesar itu. Rasa-rasanya di atlas manapun belum ditemukan ya. Itu sebuah anugerah dan pasti ini adalah sebuah tanggung jawab ya untuk kita semua. Kita sebagai pelaku praktisi seni atau budayawan, ini pertemuan seperti begini, ini adalah salah satu tanggung jawab kita. Kenapa? Karena kita dengan action dan sikap ya. Nanti kan dari sini side effect-nya Pak Hermana dengan sikap dirinya, dengan sebongkah keilmuannya, Pak Deden juga akan seperti itu, dan teman-teman yang lainnya akan seperti itu. Sehingga ini akan menjadi mengglobal. So please teman-teman yang merasa masih ada ruang untuk berkarya, silakan ketika Anda tinggal di Cimahi dan sekitarnya, sampaikan kepada mereka kalau aku ini seorang penulis. Sehingga di ruang itu, sekitarnya itu, tahu kalau Didin Tulus itu seorang penulis, sehingga apa-apa yang berkaitan dengan yang bersangkutan dengan tulisan, dengan literasi, otomatis itu alam yang akan membentuk, akan bertanya dan akan meminta masukan kepada Didin Tulus dan yang lainnya. Kembali lagi ke tadi, Kang, memang secara pribadi ya tidak umum ya, mudah-mudahan Anda berbesar hati dalam kesendirian ketika sebelum saya tidur. Terakhir 10 tahun, 5 tahun ini saya suka miris ya. Kenapa? Ini moral saudara-saudara kita mau dibawa kemana ya. Sementara di sini sudah ada less moral ya. Sudah ada kekurangan atau moral kita sudah mulai terhempas. Aku yang sudah usia kepala 6 begini merasa seperti itu. Kita bisa kebayang generasi-generasi yang lebih muda dariku ya. Kenapa? Karena ini seperti bongkahan-bongkahan gunung es yang terus masuk dan tidak tertahankan. Ya, thank you, terima kasih. Kita masih bisa mendiskusikan atau membicarakan hal-hal yang seperti ini. Ketika kita bicara sambung lagi dengan 17.000 pulau tadi, luas negeri kita ini dari Sabang sampai Merauke. That is meaning
from London until Tehran. Mari kita renungkan. Apa kita tinggal di negeri yang dari negeri salju sampai negeri gurun pasir. Kita account berapa negara untuk orang lain. So kembali ke yang tadi itu ketika berkaitan dengan moral, terutama generasi gadget sekarang ini. Itu yang dimaksud ketika aku sebelum tidur. Aku rada miris ya. Kenapa? Banyak faktor. Di sini filterisasinya rendah. Mohon maaf ya, kita membuli pemerintah akhirnya ya. Habis apa kita harus membuli Tuhan? Membuli Tuhan. Membuli Allah. Takut kawalat ya, sementara mungkin saya sendiri aja tidak Anda-Anda. Mungkin saya sudah manusia yang kawalat ya. Kenapa? Karena saya memilih profesi yang bukan saya pelajari sejak kecil dan dewasa ya. Nah, kembali ke yang tadi. Jadi di sini Kang banyak sekali ya. Bukan banyak sekali, mungkin ini by design. Kita bukan menyerah ya. By design, sehingga ada beberapa pemikir-pemikir kelas apa itu disebutnya, mohon maaf saya lupa itu istilahnya, yang tidak menginginkan. Kenapa? Karena rentan sekali negeri ini, sehingga apabila anak saya untuk menjadi hancur, tidak dihancurkan dulu anak itu, hancurkan dulu kondisi yang lainnya, sehingga nanti turunannya itu yang akan dia dapatkan. Ini sebuah sistem, Kang. So kenapa saya menyampaikan ini sebuah sistem? Terkesannya pesimis dan menyerah ya. Tidak, tapi ini sudah berjalan. Kita bangkrut, jujur saja deh, ketika kita dalam hati dan bercermin, emang kita sudah bangkrut. Kita ini sudah bangkrut, Kang. Oke, jangan membicarakan di sini. Membicarakan tetangga kita satu RT. Itu 85% punya utang. Sehingga kita ini harus punya utang. Tinggal di negeri ini harus punya utang. Kita bisa petik dari pepatah orang tua. Apabila sudah mempunyai utang, ada urusan kaitan dengan finansial, toleransi kita, idealis kita akan kendor. Kenapa? Karena mereka sudah memberikan sesuatu kepada kita sehingga kita akan nurut. Nah, secara global seperti itu. So pasti ini ada jalan keluarnya dan tidak terlalu sedrastis tadi ya. Kenapa? Karena sebelumnya tidak ada negeri Indonesia, kok bisa jadi ada negara Indonesia? Sebab dan akibatnya dari apa? Dari kondisi tadi, dari situasi tadi. Kebayang nggak kalau Nippon tidak dihancurkan di Pearl Harbor, ini negeri ada atau tidak? Rasa-rasanya tidak ada negeri ini. Karena Nippon kalah, di sini kosong dengan sikap nyeleneh dan premanismenya, Soekarno dan teman-teman nyempil di situ, memproklamirkan diri. Sehingga adalah negeri ini. Nah, mudah-mudahan yang tadi ya, ketakutan-ketakutan yang kita rasakan untuk generasi berikutnya, ada jalan keluarnya, ada side effect-nya beserta alam ini. Kenapa? Aku mengait-ngaitkan alam seperti keberuntungan. Karena alhamdulillah kita belum ateis ya semuanya. Oke, mohon maaf Kang. Terima kasih waktunya dan saya juga senang sekali bisa berjumpa dengan sahabat-sahabatku di sini. Semoga kita selalu sehat. Silakan dilanjut Kang. Thank you.
Nuhun, Kang. Ini kita di bagian akhir ini pertemuan pertama. Nanti kita akan lanjutkan ya, bahkan kita akan coba banyak silaturahmi lah, kira-kira begitu untuk apa ya, saling memperkuat tadi. Tapi saya percaya memang kita juga percaya di sini bahwasannya setiap masalah itu pasti ada solusinya ya enggak. Tapi renung-renung juga kayak anak saya di usia SMP sekarang peraturannya enggak boleh, mereka enggak dikasih gadget. Tapi untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu boleh mereka mencari informasi. Jadi tidak diberikan secara bebas kayak. Mungkin ada hubungannya dengan penjelasan Kang Hermana tadi. Kemudian juga faktanya juga ini bukan anak kecil Pak Febri, Pak. Sampai Pak Renal Kasali kan ngingetin. Kadang-kadang yang jadi panitia alumni SMP, SMA sudah susah-susah payah itu ngumpulin list anggota SD, SMP, SMA. Oke, udah ketemu nih jumlahnya 100, 200. Pas ketemuan sibuk dengan dunianya masing-masing. Kenapa kata Pak Renal Kasali? Kenapa ya gadget itu tidak ditaruh di keranjang dulu? Sedangkan panitia sudah susah payah gitu untuk mengumpulkan para alumni SD, SMP atau SMA itu. Jadi memang benar kata Herman tadi, memang ada itu jadi semacam peringatan Pak ya bagi kita agar karena sekarang itu problem generasi sekarang cepat cemas mereka itu ya, terdistraksi dan pada akhirnya labil. Itu juga saya pikir. Tapi sisi yang lain juga zaman sekarang kita banyak sekali sumber informasi yang bisa kita gunakan gitu ya. Ini oke, di closing statement silakan ke Pak. Oke, bagian akhir ya. Nanti ke Pak Hermana sama Pak. Ya, tentang budaya lalu ke gadget gitu ya. Lalu implikasi terhadap sikap. Saya melihat sebetulnya orang tua kita itu sudah pintar. Orang tua kita sudah pintar. Yes, sudah pintar. Cuma banyak hal yang tidak bisa mengimplementasikan kepintarannya. Saya kasih ilustrasi gini. Semua komunitas di sini ya adalah orang tua, setuju ya? Artinya gaspang bawakan. Tadi 60 seperti. Nah, kalau tadi misalnya gimana untuk salah satu mengatasi gadget ke anak yang ada, kita udah bisa sebetulnya. Kalau tadi ilustrasinya meninggalkan sesuatu yang tidak dilakukan oleh tangan secara manual, tapi sekarang sudah mechanical gitu ya. Ya saya bukan mensederhanakan, tinggalkan, masukkan keranjang atau simpan, berikan si anak gitar, berikan si anak lukisan, berikan si anak mainan, ya. Dan itu kan tenaga kita orang tua yang harus seperti itu, ya. Tapi kalau untuk yang mengatasi tadi kebiasaan yang katakanlah candu seperti gitu, ya itu tugas kita juga, ya. Tetapi saya melihat gini, memang teknologi nggak bisa kita cegah, ya nggak bisa kita cegah. Munculnya komputer, munculnya internet, munculnya HP, dan itu juga terjadi waktu Renaissance, munculnya media cetak. Gitu, aduh terkesan aduh dan aduh, ya. Tapi kalau kita ngelihat juga sekarang misalnya sampai katakanlah sampai ke AI lah, sama kalau misalnya basis ini, betul banyak sekali regulasi yang bukan tumpang tindih ya, mungkin tidak ajeg mungkin gitu. Di sisi lain silakan menggunakan, di sisi lain silakan jangan terlalu banyak dan sebagainya. Itu kan jadi gamang buat kita si orang tua itu. Nah, jangankan gitu, di sekolah-sekolah juga
Ya kita kan cuma baca berita. Yang berita juga belum tentu benar. Ya, kita juga membaca hasil riset. Dan belum tentu juga riset itu benar. Ya, ya maaf ya kalau di dunia pendidikan itu riset yang dijual, ya, Scopus, itu juga kan tidak jelas juga. Ya, nah tapi yang lebih jelas mah adalah esensi manusia terhadap sistem pendidikan jati diri di lingkungannya. Nah, maka bagi saya pribadi ya, dengan adanya seni rupa, adanya seni pertunjukan, adanya seni lisan atau literasi, itu kan senjata. Ya, maka kalau kita mendiamkan senjata kita, yang barusan dibilang, satu pisau berfungsi dua, ganda seperti gitu, dan sebagainya. Kenapa nggak kita mulai? Atau coba terus kita dorong. Memang benar Pak, banyak ke kita ini yang masuk ke Cimat itu, ada yang autis. Problem buat dia. Ya, ada juga yang datang ke sini supaya anak tidak terlalu banyak ke gadget. Akhirnya menggambar. Solusi kan, tari itu, jaipongan, ya, puisi, aku adalah, dan sebagainya, kan semua bisa. Tapi persoalannya bisa nggak orang tua di lingkungan itu mengedukasi sedikit-sedikit. Dan nggak bisa problem besar harus kita tangani, nah nggak bisa. Nah maka dengan kehadiran kita ini sebagai pelaku berbagai kompetensi, ini adalah satu kesempatan untuk memberikan satu deklarasi kecil, ya, untuk akselerasi itu, ya. Teknologi kalau kita tinggalkan berat juga, berat, karena teknologi diciptakan juga cuma dua hal aja, kebermanfaatan atau tidak kebermanfaatan, kan seperti itu. Katanya itu juga, ya, yang satu bisa jadi perang, yang satu bisa jadi sumber energi. Tapi dalam nuklir ini perang kan, gitu, berat. Kan akhirnya menyesal juga, berapa banyak yang harus dibayar, berapa banyak. Nah jadi akhirnya seperti mitologi Sang Kuryang, kalau tidak bisa memanfaatkan tentang narasi budaya yang sesungguhnya, ekologi lah nanti akan mengancam. Ya, bisa hancur, bisa termasuk ke manusia-manusianya. Jadi makanya saya sangat optimis teman-teman di sini, khususnya di kota Cimahi, berjuang sudah sangat besar. Ya, tari, lisan, apapun, rupa. Nah, cuma barangkali yang belum, tanda petik bukan ditekuni ya, mungkin falsafahnya. Mungkin Kang Herman aja yang teman-teman ngerti. Ya bahaya ya. Itu kan udah masuk ke falsafah. Bahaya nih, iya lu gimana? Nah gerakan kecil inilah yang sebetulnya yang sudah kita lakukan. Ya maka Cimaat khususnya gitu sebetulnya hanya menciptakan sesuatu kolektivitas untuk setiap studio-studio yang ada di kota Cimahi. Kita tidak akan bisa merangkum semua studio yang ada di kota Cimahi masuk di sini. No, itu kapitalis atau apa ya? Serakah atau bagaimana? Enggak. Justru tumbuhlah semua. Bergerak untuk salah satu memberikan kerangkei tadi ke anak bisa. Memang benar. Ya sekarang dulu kita bisa mancing ya. Gitu, bisa naik kebo tuh bisa gitu-gituan. Akhirnya kebona di mana? Cuma diilustrasikan dari munding dongkol. Hanya dalam bentuk atraksi pertunjukan. Sebetulnya kan itu filosofis. Tapi udah tengah ngerti atuh. Kudu ngajelaskeun ka areman saeutik-saeutik. Ini tuh ini, itu teh ini, itu teh ini. Air tuh ini, itu ini. Enggak ngerti semua. Geus giliran sekarang kemarau panjang, lihat besok hujan. Ngobrol lagi tentang banjir, tentang itu, tentang ini. Ya, kemarin 1 hari yang lalu kritik aja nih, 2 proyek dijalankan sekaligus. Flyover, katanya jembatan mau dibongkar. Udah ditutup. Oh, rek digedekeun deui. Ya atuh gimana sih? Dalam waktu bersamaan 2 proyek dilakukan. Repot semua.
oh macet kayak itu ka dia, gitu kan. Nah ini kan sebenarnya bukan pemberdayaan, pembelajaran. Tapi nggak bisa, ya itu kan dananya harus dilakukan sekarang. Ya lo kenapa nggak kemarin lagi? Kan bisa aja begitu. Ya, atau udah turun, ya dipending aja lagi. Satu-satu lah, gitu kan. Mau dibangun semua dalam satu wilayah yang kecil ini, kredit lah. Ya, nah jadi memang penting kita sadar atas diri kita masing-masing. Dan mengerti tentang landasan filosofinya tadi. Wah ini akan kemunculan gajah seperti ini nih. Gimana ya? Nah itu. Aduh ini kalau itu gimana ya pastinya. Ya. Nah sekarang lari lagi ke pendidikan. Wah repotnya udah minta ampun. Berbagai regulasi gitu, semua gitu. Ya belum urusan-urusan di bawah. Ekonomi yang slow down. Ekonomi slow down dan sebagainya. Apa, gimana, problem semuanya. Tapi ya saya sangat menarik, sangat setuju. Ya udah kita buat aja gerakan-gerakan kecil untuk mengatasi persoalan-persoalan dari yang kecil dulu. Ya, seperti anak tangga lah. 1 dulu, bagus, naikin lagi 2, gitu ya. Sekarang begini, Kang Abi ya, saya udah buka di sini dengan jor-joran apapun, pendidikan gratis, jarang yang mau. Tidak berbondong-bondong. Saya nggak ngerti, tapi mudah-mudahan di tempat-tempat lain, teman-teman yang membuka kursus singkat, mudah-mudahan tidak seperti ini. Berat. Aku menarik ya, gerakan ya. Tapi aku punya cerita menarik ini. Jadi suatu saat teman saya itu entang tunanetra, ngasih kritik ke kita yang ngelihat nih. Ya, kan banyak tuh yang orang pengen nolong nih ya, pengen nolong. Gak tahu nanti di pelukis, juru gambar tuh gimana. Dia ngeritiknya gini. Bi gimana ya Bi ya, katanya orang yang ngeliat tuh kepingin nolong kita. Ya iyalah Tang, kenapa gitu? Itu Bi aku nggak ngerti ya, katanya pengen nuntun kita. Seringkali yang posisi tangannya itu loh Bi, kenapa posisi tangannya itu di sebelah sini? Di mana? Bukan apa? Harusnya kan kalau nuntun tuh kan gini ya. Nah, ini di sini Bi, ini kesannya saya yang nuntun dia. Ngerti gak Pak? Jadi ternyata oke punya semangat tapi harus ada ilmunya gitu Pak. Nah mungkin ini ya para seniman ini kan orang yang punya ilmu, teori ya kan ya Pak ya, punya jam terbang. Nah itu yang mungkin kalau orang-orang awam nggak bisa gitu. Dia ada ilmu, ada teori yang sudah teraplikasikan gitu loh Pak. Ya saya ketawa sendiri, benar juga ya Tang ya. Niatnya pingin nolong gitu ya. Cuma akhirnya kok kita yang tunanetra Bi yang nuntun dia ya. Itu hanya urusan meletakkan tangan. Nah itu menurut saya benar juga ya. Jadi ada gerakan Pak ya, tapi gerakan ini juga mestilah berdasarkan ilmu ya Pak ya, ilmu dan jiwa kesenian. Nah mungkin Pak Hermawan nih catatan nih buat ya itu cerita tadi apa maknanya bagi kita Pak sebagai solusi untuk Iya, saya mungkin nggak akan panjang lebar ya. Kita memang harus cari solusi, ya. Jadi tidak boleh mengutuk melulu, tapi bagaimana juga memberi solusi. Ada permasalahan juga memberi solusi. Ya solusinya memang harus dibangun bersama, kan gitu. Baik oleh seperti komunitas, pemerintah juga ya. Nah, yang paling utama kan solusi itu ada di pemerintah. Itu yang harus punya solusi besar karena semua kebijakan itu memang akan lahir dari sana. Jika kebijakannya ngawur ya akan jadi ngawur ya. Kebijakannya kalau istilah saya kejot borosot, terburu-buru, maka akan tunggulah kehancurannya karena kebijakannya terburu-buru. Masalah MBG kemarin saya mengkritisi sebelum ditewak. Diambil tuh para itu. Saya bikin pertunjukan tuh. Judulnya MBG. Seminggu kemudian pada diambil tuh. Orang-orangnya. Karena kebijakannya kejot borosot. Terburu-buru. Nah, akhirnya tidak menemukan solusi
tapi juga malah menambah permasalahan yang lebih konkret, lebih besar gitu lagi. Nah, solusi ini diantaranya bagaimana negara-negara, kita harus bercermin juga ke negara-negara maju. Korea, Cina, Jepang, Swedia, ya, negara-negara maju itu tidak pernah meninggalkan kebiasaan atau tradisinya. Dia tetap teknologinya terus bangun, bahkan mempengaruhi orang lain. Tapi kebiasaan hidupnya ia jaga. Dan itu terus diterapkan ke anak-anaknya. Kalau kita tradisinya ditinggalkan, banyak ditinggalkan, kebiasaan-kebiasaan yang bagus dari tradisi kita, mengambil kebiasaan-kebiasaan yang dibuat oleh orang-orang negara-negara maju ini, menyerap mereka. Nah, kita tidak menjaga itu tradisinya. Mereka Jepang itu masih sampai detik ini teknologinya besar-besaran, Korea Selatan itu besar-besaran, teknologinya lebih maju. Merdekanya kan lebih dari kita. Lebih duluan kita maksudnya kan gitu. Tapi majunya bukan main, dan tradisinya masih ada. Aksaranya juga masih digunakan. Cina juga aksaranya juga masih digunakan. Jepang aksaranya masih digunakan. Itu tradisinya, itu dari segi aksara. Ya. Kita udah acak adut. Ya, kita udah acak adut. Ngambil sana comot sini. Ya. Padahal kita punya tradisi yang lebih kuat, misal. Nah itu, makanya yang punya regulasi ini penting, mengembalikan lagi back to, istilah saya mungkin back to nature, kembali lagi, bukan natur dalam kutip ke alam, tapi kembali kepada kebiasaan positif kita yang dibangun oleh nenek moyang kita, yang sangat kuat, walaupun serapannya banyak kebudayaan-kebudayaan dari India atau Hindu atau Buddha dan Islam, itu sangat kuat, sangat mempengaruhi kita. Tapi itu menjadi mengakar, menjadi milik kita. Bagaimana sepuh Sunda dulu ngomong, gawir awian, leweng tangkalan, lengkop balongan, daratan sawahan. Kenapa? Kan itu untuk menjaga alam itu. Nah sekarang kita udah roksak, gawirnya ini kan, awinya dihabisin, nggak ada. Tradisi nanam bambu nggak ada, akhirnya kan banjirnya nggak ada yang menahan tuh gawir. Habis semua. Banjir. Kebayang nggak daerah Cimahi Utara, itu daerah Ciawi Tali, di daerah Cihanjuang banjir, padahal itu daerah atas. Ya, banjir. Karena nggak ada itu. Nah, kita itu harus mulai mengembalikan lagi pola lama yang masih memang relevan dengan hari ini. Bergurulah kepada orang-orang maju. Swedia, Kang Dindin, mungkin Pak Febri tahu, ya, bagaimana Swedia itu dulu, dia seluruh pendidikan itu komputerisasi. Semua menggunakan komputer, semua menggunakan internet. Dan sekarang dia mengembalikan lagi menulis dan buku. Itu negara maju. Karena kekhawatiran, dan itu sekarang mulai diikutin. Cina, coba lihat di YouTube, bagaimana mendidik anak supaya struggle, supaya kuat, kan gitu. Ya. Supaya nantinya Anda itu nggak tergantung kepada yang lain, kan gitu. Cara mendidiknya, Jepang juga sama. Jepang itu anak nggak diantar. Karena regulasinya juga jalan. Ini ada cerita nih, kisah teman saya, orang teater, juga temannya Pak Yoyo. Ya. Dia punya istri orang Jepang dan punya anak Jepang. Dia kan merasa bapak, ya. Si anaknya itu belajar ke sekolah.
Nah, dia ikutin tuh, si anaknya tidak pengen mengantar. Gitu. Anaknya udah bilang, kalau bahasa kitanya pantong lah gitu, udah kita nggak boleh. Padahal anak kecil gitu, itu diikutin. Dia ditangkap, kan disangka culik. Jadi kamu siapa kan gitu, Jadi itu. Karena Bapak nggak perlu gitu, Bapak nggak perlu menjaga, kami udah menjaganya sepanjang jalan. Artinya regulasinya jalan. Anak itu untuk bagaimana belajar berjalan kaki, enggak dibolehkan untuk menggunakan kendaraan bermotor, Gojek atau apa. Kebayang sekarang sedikit paling ukur 500 meter, anak itu masih diantar. Nah kebiasaan dulu kita, bobora diantar, culjon kan gitu. Ini tes sendiri ya, jauh sekolah. Kita jauh-jauh dulu sekolah ya. Saya kan SMP aja ke Litasari. Padahal rumah saya di Babakan Loa, di ujung sana dekat KBB kan gitu. Jalan kaki. SD juga jauh gitu. Ke bawah, ke Darancap, jalan kaki. Nah, hari ini di Jepang itu nggak ada sistem antar. Artinya regulasinya itu jalan. Di kita sekarang itu judol. Kan judol diberantas. Tapi sampai detik ini judol itu terus berjalan. Ya. Saya nggak tahu ditangkapnya itu siapa. Diberantasnya itu apa. Ya. Judol itu. Sampai detik ini judi online itu terus berkembang pesat. Kebayang kalau zaman dulu zaman saya Kang Bahar, nalo ya Kang Bahar ya. Lotre, nalo gitu kan dulu mah ada ditulis SDSB dan saya salah satu yang menjadi demonstran waktu zaman SDSB harus bubarkan SDSB waktu itu. Nah, dulu mah pasang sekarang dibuka besok pagi. Sekarang bukan begitu. Tiap jam dibuka. Tiap jam, karena menggunakan ini. Tiap jam dibuka. Tiap jam. Ini saya tahu dari mana? Saya tahu dari tukang parkir, tukang Gojek, yang kumpul-kumpul. Saya hadir ke sana. Lagi main apa? Kalau pas ini sana. Lagi main apa? Biasalah iseng. Pas iseng apa? Inilah biasa. Ternyata judi. Enggak besar, dia pasang 1.000. Ya, 1.000 misalkan. Tapi kalau 24 jam berapa? Tukang parkir loh. 24 jam berarti kalau ke 1.000 24.000. Habis uang parkir dibanding dengan beli gizi untuk anak-anaknya. Kan gitu. Itu. Artinya regulasi ini hanya hangat tai-tai kuku. Diberantas ini, bahkan salah pemberantasan. Ya, salah memberantas. Orang yang nggak judi dianggap judi dan diperas. Dan itu ada teman saya, orang Garut. Dia pembisnis, karena bisnis menggunakan HP. Kenapa dia banyak uang? Anak remaja banyak uang. Padahal dia udah bisnis di dunia online-nya jago. Ditangkap karena uangnya dianggap nggak jelas. Dia bilang bahwa ini bisnis ini. Tapi nggak logis dan anak-anak. Dianggap nggak logis. Ya dijadikan pemerasan. Sementara yang judi-judi benerannya nggak ditangkap. Ini yang paling ngeri. Maka regulasi ini yang penting. Salah satunya regulasi itu yang harus diterapkan itu ya ke pendidikan. Bagaimana kembali ke buku. Kalau sekarang Pak Iwan ya di sekolah simpan di sekolah itu paling hanya sampai jam walaupun 24 jam ya, enggak 24 jam. Paling 12 jam ya, 8 jam paling tinggi kan 8 jam. 8 jam mungkin di sekolah enggak pegang HP. Tapi di waktu-waktu istirahat HP-nya diambil lagi. HP-nya diambil lagi dan bermain lagi. Kalau anak-anak yang memang bisa menjaga dirinya karena mungkin dari orang tuanya,
Tapi banyaknya di antara kita adalah orang tua yang memang tidak paham masalah judi online, masalah penggunaan gawai ini, semua gawai untuk anak-anak, semua kan terpengaruh dari teknologi ini. Makanya penting regulasi ini yang benar daripada mementingkan MBG. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya pengen dari Pak Yoyo ini sekaligus juga menutup ini ya. Satu sisi kita kan percaya Pak ya. Ada namanya tadi kan banyak the do ya, the do and the don't ya. The do ya. Nah, kemudian tapi saya juga belajar orang Sunda itu guru saya itu orang Sunda Pak, namanya Ustadz Syuhud dari Cianjur ya. Dia ngajar kita orang Melayu, orang Bugis di Pulau Bangka itu Pak dengan menggunakan sepeda ontel. Sepeda ontel. Dan yang menjadi ingatan kami dari anak-anak dan warga di Pulau Bangka itu senyumnya Pak. Tapi saya nggak tahu istilah somea itu baru belakangan setelah saya ada di atas Sunda. Ternyata itulah sosok orang Sunda. Nah saya ingin tahu Pak, ini kan kita ada kekhawatiran tapi juga ada hal peluang gitu ya. Gimana sih Pak agar kita tuh tetap punya optimisme. Dan ini alhamdulillah nanti kita akan berkolaborasi ya dengan banyak komunitas untuk sama-sama ini menjadi sebuah gerakan. Kita ingin belajar nih ya, situasi seperti ini yang kata Bapak tadi, Pak Febri juga, Pak Jamari nggak baik-baik saja, tapi tetap punya optimisme. Ya. Itu gimana caranya? Seninya orang Sunda tuh kayak gimana? Pak Yoyo coba. Kalau menanggapi apa yang disampaikan oleh Kang Hermana ya, untuk saya memberikan komentar seperti apa yang oleh Akang tadi di itu tanggapan diminta ya. Saya akan memberikan pernyataan dulu yang pertama begini, bahwa Indonesia itu ya eranya masuk kepada era yang langsung kompleks gitu ya, kompleks gitu ya. Kalau negara-negara yang lain kan, kalau mengutip Alvin Toffler ya dari salah seorang futurolog ya, yang ilmuwan masa depan itu, kan kalau negara-negara lain yang maju gitu, yang menjadi pioner sekarang di dunia ini, terutama dalam bidang teknologi dan ekonomi, pertama diawali dengan masa agraris gitu kan, gitu ya, pertanian gitu ya. Dan sebelumnya juga ada prasejarahnya dulu gitu kan gitu. Nah, naik dari agraris itu ke era industri, mulai industri gitu ya, abad ke-18 gitu. Terus yang terakhir masuk ke era informasi. Nah, maaf saja dengan berat hati saya mengatakan Indonesia sekarang itu ada dalam ketiga era itu. Ya agrarisnya masih mayoritas masyarakat Indonesia ya, industrinya juga sedang dikembangkan, sedang mulai digagas dan lain-lain oleh pemerintah, oleh program-program pemerintah, dan juga era informasinya juga ya masuk. Tadi Kang Hermana sudah menyampaikan dampak-dampaknya itu seperti apa gitu, era informasi di mana salah satu ujung tombak itu apa yang namanya smartphone dan gadget ini produksinya. Dan lebih spesifiknya lagi mungkin era internet dan lain-lain. Diawali dengan komputer dan lain-lain gitu ya. Nah ini Indonesia itu punya masalah seperti itu. Nah kalau saya menanggapi seharusnya dari pemerintahan yang sekarang ke belakangnya, ke pemerintahan Presiden Jokowi, SBY dan Megawati dan awal reformasi Habibie, seharusnya pemerintah atau dalam hal ini presiden punya staf ahli yang memberikan penyadaran terhadap hal ini. Sehingga apa yang harus dilakukan gitu ya. Langkah-langkahnya itu seperti apa gitu ya, supaya tidak seperti tadi yang Kang Hermana sampaikan, justru banyak negatifnya gitu ya, banyak negatifnya di sisi peluang-peluangnya positifnya. Karena begini, kalau yang saya tahu
di dalam setiap peradaban atau kemajuan kebudayaan kan pasti akan terjadi hal-hal yang positif dengan penemuan-penemuannya itu ya. Tapi memberikan juga dampak-dampak yang negatif. Misalnya yang saya baca, misalnya begini yang saya pernah akses. Sekarang kan lagi rame AI ya, rame gitu ya. Itu apa yang dialami sekarang di Indonesia khususnya dan umumnya di dunia dengan AI ini pernah juga dialami di seluruh dunia, terutama yang sekarang maju pada zaman dulu-dulu ya, ketika ditemukan mesin cetak. Dulu kan ada profesinya kan, menulis itu, menuliskan kitab-kitab dan lain-lain gitu ya gitu. Terus juga para ilmuwan juga kan ditulis ya, ditulis. Juga konon dulu ketika ditemukan fotografi yang paling terpukul adalah pelukis realis. Itu pelukis-pelukis realis terutama yang jago menggambar foto itu laris gitu oleh kaum bangsawan, oleh para jutawan-jutawan, oleh raja-raja diminta. Tapi begitu lahir fotografi, wah kehilangan pekerjaan. Nah, tetapi yang namanya manusia kan punya kodrat, punya fitrah seperti ini ya, yaitu ketika menghadapi tantangan dia bisa menyelesaikan persoalan-persoalannya. Cuman mungkin memerlukan waktu. Dan itu juga kan tadi Kang Herman beberapa kali menyebut regulasi turun tangan pemerintah. Di kita ada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan. Nah ini harus ada sinkronisasi gitu. Untuk bagaimana menangani atau menyadarkan ya terhadap berbagai institusi dan termasuk masyarakat dengan kondisi yang sekarang ini. Kalau saya misalnya punya contoh yang positifnya itu begini ya, positifnya begini. Saya pernah ngobrol dengan seorang guru besar seniman tradisi di Solo. Dia bilang begini, kalau saya manfaatkan aja teknologi gadget ini, YouTube apa dan lain-lain itu, apa untuk mengupload karya-karya saya, kan bisa jadi bisa jadi dikenal oleh orang. Lagu-lagu Mang Koko tapi kesampingkan dulu ya, apakah itu bajakan atau legalnya ya, kesampingkan dulu lah. Itu urusannya lain gitu. Tapi ini dari urusan sosialisasi dan komunikasi. Kita semua tahu bahwa yang namanya kesenian tradisional, khususnya karawitan misalnya, karya-karya Mang Koko, karya-karya Cianjuran Ida Widawati dan lain-lain, mungkin masyarakat udah lupa. Tapi sekarang karya Mang Koko bisa viewernya itu 1 juta lebih, Idawati 1 juta lebih. Nah, biarpun kita juga kita curiga, oh ini yang upload ini dapat uang ini dari YouTube gitu ya, dari YouTube dia membajak. Apakah hak ciptanya dia perhatikan? Kita juga curiga-curiga gitu. Tetapi kalau saya berpikirnya begini, lumayan lah. Ayeuna lagu Mang Koko orang jadi pada tahu lagi, terutama generasi muda. Orang mendengarkan lagi Cianjurannya Ida Widawati dan lain-lain. Orang jadi tahu lagi Upit Sarimana dan lain-lain. Wayang karya Asep Asunarya, rekaman-rekamannya sekarang banyak lagi diupload gitu. Nah, tetapi persoalannya secara singkat dari saya itu begini. Tadi Kang Hermana sudah menyampaikan. Kan oleh golongan menengah ke bawah, terutama oleh golongan bawah, kan ini dijadikan hiburan, dijadikan apalah gitu ya. Bukan hal-hal yang produktif. Kalau saya punya ini, saya langganan Netflix, dan Netflix juga saya nonton filmnya kan film-film yang saya anggap bermutu gitu ya, diseleksi kan gitu. Tapi kalau masalah itu tidak begitu. Boleh saya menyampaikan sesuatu yang vulgar? Apa tuh? Saya kasih cerita begini. Ada yang mengupload sebuah, sebutlah drama pendek, drama mini. Ada tukang sedang memperbaiki rumah, terus keluar seorang perempuan habis mandi. Perempuannya lihat ke tukang itu yang sedang di atas itu, di atap membetulkan genteng, saling bertatapan, terus saling senyum. Ya. Adegan selanjutnya, mereka kemudian keluar dari kamar. Coba
kalau kita nonton adegan itu, yang drama pendek itu melalui YouTube, apa yang ada di imajinasi kita, yang ada di pikiran kita, pasti ya hal yang itu. Saya hanya ingin membuktikan saja hal-hal yang negatif dari yang namanya itu gadget ini, yang dalam hal ini di dalamnya ada kontennya itu ada YouTube. Saya lihat viewernya 450.000 viewernya itu. Tapi saya membuat sebuah film video pendek 3 menit, saya juga nge-share ya ke Pak Jumari, merespon saya tentang COVID, saya beri judul WFH Work From Home. Berapa Pak viewernya? Tidak lebih dari 1.000. Tidak lebih dari 1.000. Nah ini ya. Nah itu hal yang. Nah, tapi saya memberikan yang optimismenya juga ya, Kang. Ini kawan saya, kawan Kang Hermana juga. Kalau saya lebih kawan itu karena agak seangkatan. Pak Rahman Sabur, dia itu terkenal sebagai seorang eksponen teater eksperimental di Indonesia. Kalau pementasan, penontonnya terbatas, terutama di kampus saya. Paling yang nonton itu akhir-akhir ini di kampus misalnya sekitar 200 orang lah paling lebih gitu ya. Kalau di Sunan Ambu di kampus saya ada gedung kan yang namanya Sunan Ambu, itu kapasitasnya kan 300 gitu ya. Tapi ketika dia mentas yang judulnya Wawancara dengan Mulyono itu di kantor Tempo, dan kemudian pementasannya itu di-upload di YouTube, penontonnya 70.000. Ya. Nah, ini kan dari segi komunikasi gitu ya, dari segi komunikasi itu, dari segi sosialisasi kalau dalam konteks karya seni ya, mungkin ada peluang-peluang bagi kita ya untuk menyampaikan atau mensosialisasikan atau meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap karya seni. Ya. Saya tidak tahu, saya tidak punya data. Mungkin Pak Jumari dan Kang Deden punya data ya. Tapi saya memonitor terus ya Cimaat ini kan terus kan di Facebook itu. Nah itu bagaimana gitu kan itu. Bagaimana? Dan saya yakin akan lebih banyak dari orang yang melihat di Facebook ya atau di YouTube daripada yang datang ke sini, kan? Ya Kang Deden ya. Lebih banyak kan di YouTube. Nah, tetapi kita juga harus curiga juga, bukan curiga aja, kritis gitu ya. Kritis, kalau curiga terlalu itu. Harus kritis. Kalau orang melihat di YouTube itu apa benar-benar dia ingin mengapresiasi dengan serius atau hanya ingin sekedar tahu. Tapi kalau menurut saya sekedar tahu juga ya lumayan lah gitu. Oh di Cimahi itu ada Cimaat. Nanti siapa tahu kepenasarannya itu meningkat. Ada apa? Ada pameran lukisan. Dilihat, oh lukisannya itu dia buka lagi itu ya. Rekaman video itu di YouTube itu. Oh ini lukisan. Oh aduh menarik lukisannya. Lukisan siapa? Oh lukisan Pak Abdul Salam, Pak Sobirin, Pak gitu. Nah, terus akan melihat dan goalnya itu dia datang ke sini. Dan kalau dia orang yang berada punya uang seperti tadi harapan Kang Deden, ini dijual tidak? Dijual. Nah, tapi itu kan memerlukan proses ya. Apalagi kalau kita berbicara lebih kompleks lagi, ya mungkin urusannya juga tadi seperti kata Kang Herman menyampaikan beberapa kali ya. Regulasi dari pemerintah. Karena bagaimanapun juga pemerintah ya harus bertanggung jawab ya untuk berbagai hal ya, terutama dalam pengembangan kebudayaan. Nah, jadi sebagai penutup kalau dari saya begini. Kalau dari saya penutupnya itu begini ya. Begini itu. Saya mengutip lagi kata Alvin Toffler. Di dalam kehidupan di dunia ini tidak ada yang tidak berubah, itu adalah perubahan. Ini kan kita sedang perubahan dari era sebelum zaman gagal dengan banyak itu. Nah, terus ada lagi yang menyampaikan sekarang di era gadget ini dengan berbagai yang negatif-negatifnya di era smartphone ini, jadilah kita menjadi pioner. Membikin status, mengupload apapun namanya, mengkomunikasikan yang positif. Biarpun follower atau viewernya sedikit. Kan sekarang hanya
gitu aja gitu kan bisa ratusan ribu gitu. Punten istri seseueurna gitu kan gitu. Nah ini ya, saya dengan berat hati mengatakan karena memang itu kenyataan gitu ya. Nah jadi kita ini justru ya yang sadar terhadap kondisi seperti sekarang ini, yang harus menjadi pioner ya, yang harus menjadi aspirator gitu ya, untuk membuat konten-konten ya yang positif. Biarpun viewer atau followernya itu sedikit gitu, tapi nanti sesuai dengan perkembangan waktu, sesuai dengan regulasi yang dibuat oleh pemerintah yang mungkin juga positif ya, baik dalam tanda kutip, dalam bidang pendidikan, dalam bidang komunikasi dan lain-lain, akan menjadi lebih itu lagi, lebih kondusif suasananya. Nah saya akan mengaitkan dengan tema ini. Saya dari Pak Jumari itu mendapatkan undangan untuk bicara di sini. Temanya itu, apakah istri seniman sudah merdeka secara sosial ekonomi? Nah, dengan era sekarang ini, seperti tadi yang Kang Hermana sampaikan, menurut saya ada yang merdeka, ada yang makin terpuruk. Ya, gitu. Jadi intinya bagaimana bisa ngigilan zaman gitu ya. Jadi seniman juga bisa memanfaatkan gitu dengan terjadi eranya ini supaya istrinya itu merdeka ekonominya gitu ya. Punten ya, karena saya membuka lagi dari Pak Jumari itu temanya itu apakah istri seniman itu sudah merdeka secara sosial ekonomi gitu. Ya gitu ya. Terima kasih. Saya pikir sudah kejawab. Tepuk tangan, tepuk tangan. Malah ada di postingan siapa itu ya. Ada postingan apa. Barang siapa yang masih takut sama istrinya, tidak boleh ikut upacara 17 Agustusan. Ternyata banyak, Pak. Jadi seniman sendiri katanya masih banyak yang belum merdeka sebetulnya karena masih takut sama istrinya. Iya gitu ya. Pak Yoyo udah kabur takut kali ya. Ya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, ibu-ibu ada ya? Kita dengar perempuan boleh nggak? Boleh pingin nih. Perwakilan dari Oke, Kabupaten Bandung. Oke, kita ke perempuan dulu ya, kepingin dengar. Nanti ke Pak Yana, berikutnya ke Pak Yana. Ya, bisa di sini? Di sini aja. Ya boleh menanggapi kumpul-kumpulnya kita, boleh. Ini baru pertama ya, Pak. Silakan sini aja duduk semua. Silakan memperkenalkan diri. Iya, Silakan. terima kasih. Enggak. Langsung ke. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ainun Bulan. Saya dari Cimahi. Senang sekali saya bisa bertemu dengan komunitas apa ini saya. Oh, nggak jelas. Iya, nggak jelas dari mana. Saya juga senang sekali ya rasanya bisa bertemu dengan senior-senior di sini. Ya. Nama saya Ainun Bulan. Ya. Saya baru ini ya, saya nggak tahu juga ya apa yang dibicarakan tadi karena saya baru datang gitu. Dengan kumpul-kumpulnya kita ini, Mm-mm. seniman, para budayawan, apa tuh ya? Yang Anda bisa, apa ya? Harapan. Harapan, boleh harapan. Harapan dengan berkumpulnya para budayawan ya, para senior di sini, saya berharap supaya bisa menjadi pioner atau pembimbing dari anak-anak muda sekarang ya, yang notabene itu pada kecanduan gadget ya. Dengan hadirnya para budayawan di sini bisa mendidik anak-anak kita untuk kembali ke ke alam gitu ya, nggak ke gadget terus gitu. Kita tidak ke gadget terus.
dan anak-anak bisa mengenal budayanya sendiri, yang saya rasa semakin hari ini anak-anak semakin hilang rasa cintanya kepada alam, kepada budayanya sendiri gitu. Saya berharap ya para senior ini bisa membimbing anak-anak muda sekarang, generasi sekarang lah. Nah ya gitu aja. Ya. Ya, oke. Gimana dengan kita kumpul-kumpul sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan Kang Yana, Bi. Saya Denny. Kebetulan saya ditugaskan oleh Bu Yanti, Ketua DKKC, untuk menghadiri acara ini. Nah, kebetulan di DKKC saya sebagai Biro Promosi Budaya dan acara. Nah, kalau basic saya sebetulnya pesilat ya. Silat. Karena saya di Cimahi sebagai Sekretaris Umum Perguruan Silat Taji Malela, Kota Cimahi. Fenomena sekarang memang untuk silat sendiri, terjadinya pengklaiman bahwa silat olahraga prestasi itu sekarang sudah diambil oleh Malaysia. Nah, sedangkan untuk silat tradisinya sendiri itu oleh Indonesia. Nah, sangat miris sekali karena memang silat ini salah satu budaya bangsa yang memang itu bisa pindah tangan pada negara lain. Dan itu dibuktikan dengan data-data yang memang mereka punya. Jadi kalau kata orang Sunda mah disebutkan begini, cul dog tinggal eagle. Itu tadi kata Kang Dede, Kang Hermana, Pak Yoyo, bahwa kebiasaan ini sudah tidak ada. Bukan tidak ada, sudah ditinggalkan. Nah makanya kebetulan saya dari salah satu praktisi di seni dan budaya, dan saya tidak terfokuskan di silat saja. Nah, jadi kata Pak Yoyo tadi, jadi kita harus muncul bahasa Sunda mah orang udah bisa ngigelan zaman, harus mengikuti zaman, karena eranya digitalisasi, eranya informasi, ini sudah satu keharusan. Nah bagi saya makanya kenapa? Salah satu program saya di KKC yaitu tadi untuk mempromosikan, karena memang itu di bidang saya, biro promosi dan budaya. Jadi saya mempromosikan budaya ini melalui media digital. Nah itu yang memang harapannya nanti ke depannya di KKC untuk membuat suatu terobosan bahwa kita jangan sampai tidak melek teknologi. Gitu. Karena menurut data, flashback ke belakang, bahwa menurut data DBS, Development Bank Asia, bahwa Indonesia itu digitalisasinya sangat minim, dan kita ini kalah sama Kamboja, Pak. Kalah sama Kamboja. Kamboja yang memang baru beres perang, baru merdeka, tapi masalah digitalisasi sudah luar biasa. Kita ini Indonesia yang memang negara besar, tapi kalah. Yaitu tadi, banyaknya orang-orang yang memang melari digitalnya ini tidak produktif tapi konsumtif. Nah ini menurut data-data yang memang kita himpun, dan memang kebetulan saya sendiri kalau sehari-hari saya ngajar digitalisasi di lembaga pelatihan kerja. Kebetulan teman-teman saya ada Pak Bekti, dan ini kan teman-teman di LPK juga gitu kebetulan. Nah, kenapa saya selalu mengkritisi masalah digitalisasi, khususnya di Cimahi dan umumnya di Indonesia. Coba contoh lihat, dalam segi pelayanan saja, nggak ada yang full online, nggak ada yang full itu digital, tetap offline-nya itu harus ada. Nah ini jangan sampai setengah-setengah gitu. Nah ini yang memang kendala di kita. Mungkin itu yang memang saya galakan, yang memang
Kemarin saja ngajar di PKBM bahwa anak-anak untuk masalah digitalisasi belum waktunya kata saya. Untuk anak-anak ya, usia 9 tahun, 10 tahun itu belum inilah, tapi mengenalkan kepada mereka boleh. Mengenalkan kepada mereka. Tapi yang saya tekankan di situ adalah masalah etika. Etika yang memang harus kita tanamkan ke anak-anak sejak dini. Itu maksud saya. Jadi kalau misalkan saya bertanya tentang bangsa kita atau misalkan di Cimahi khususnya, kita sangat tertinggal. Yaitu tadi, bahkan kalaupun misalkan kita melihat di Cimahi itu sendiri, banyak budayawan yang memang luar biasa. Salah satu contoh misalkan kita ambil contoh saja, beliau, ini Kang Bahar ini kan udah orang pelukis yang memang namanya udah besar. Mang Ujang Laib, Bah Ujang Laib, manuskrip itu sampai dia itu untuk menerjemahkan bahasa Sunda, yang manuskrip aslinya itu ada di Jerman, ada di Inggris. Nah, yang menerjemahkannya Mang Ujang Laib justru, minta ke Mang Ujang Laib. Nah ini, ya itu tadi kita kembalikan bahwa kebiasaan ini yang memang sudah hilang. Dan untuk memiliki jiwa memilikinya itu sudah luntur. Bahwa ini budaya kita. Makanya kan Bung Karno mengatakan bahwa bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai budayanya, tradisinya. Begitu kalau menurut saya. Jadi kalau saran saya mungkin karena memang saya mewakili DKKC, kebetulan saya ada di bidang promosi budaya juga. Nah, kalau kita mau mengembangkan atau memperkuat budaya kita, ya kita juga harus, yaitu tadi, ngindung naon jangan mi bapak ka zaman, ngindung ka waktu mi bapak ka zaman. Nah eta, jadi kita harus bisa beradaptasi dan membiasakan bahwa kita sudah ada di eranya modern. Oke lah, kita berbicara tentang Jepang itu sudah 4.0, 5.0 udah lewat Jepang. Jepang itu sudah kembali ke alami, sudah back to nature. Jadi Jepang masalah pekerjaan lah, orang capek, selir. Nah itu akan bangsa Jepang. Tapi kita masih jauh ke arah situ. Nah maksud saya itu tadi, harus miindung ka waktu, mi bapak ka zaman. Orang kudu bisa ngigelan zaman. Ya, itu jadi menurut saya, saran saya itu saja, Bi. Jadi bahwa seorang budayawan, soal seniman, ulah kudet cenah cek bahasa barudak ayeuna mah dengan gitu cenanya kudet cenah kurang update gitu kan. Kurang update. Nah, jadi memang salah satu terobosan yaitu tadi bahwa kita nanti ke depan next Mang Hermana bahwa DKKC mempunyai website, aplikasi yang memang itu mensupport semua kegiatan apa yang ada kegiatan seniman dan budayawan di Cimahi, dan kita menghimpun dan kita siap untuk membantu para seniman untuk mengembangkan dan memperkuat budayanya itu. Mungkin itu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ini Kang Denny ya. Benar ya. Jadi ya kalau kita tidak beradaptasi ya bakal punah ya. Jadi nah, mungkin penutup di kita, saya masih ingat salah seorang sahabat saya konten kreator, Guru Gembul. Kan saya nanya ke beliau sebelum beliau ke Deddy Corbuzier. Kenapa kok bikin konten? Saya bilang, jadi gini ceritanya. Dia waktu itu prihatin, gelisah, resah. Kenapa setiap kali anak bertanya kepada orang tuanya nggak jawab. Udah ke Google aja gitu. Pun juga para murid. Para guru nanya sama juga jawabannya. Jadi ada krisis itu, maka itu yang mendorong seorang guru gembul kemudian membuat konten. Dia tidak pernah berpikir akan viral atau tidak. Ternyata viral. Nah ini menarik ya, artinya memang betul kata Bapak tadi, hal-hal positif ya pada akhirnya dengan konten beliau kita belajar filsafat, kita belajar berpikir ya. Berpikir bagaimana caranya, beliau banyak mengkritik misalnya, ya yang namanya amal soleh itu bukan sholat aja, tapi bagaimana bentuk kepedulian kita kepada sungai-sungai, jangan sampai ada sampah, jangan warga itu sembarangan buang
ranjang di, nah itu beliau itu. Nah itu, jadi jangan hanya dibatasi pada sholat. Nah, itu beliau ingatkan gitu, bahwasannya ya orang yang sholat itu justru adalah orang yang benar-benar punya hubungan gitu dengan alam ini, ya sebagai suatu saudara gitu. Masa sungai dimasukin bekas ranjang itu dan sebagainya, kan big question itu ya. Jadi mungkin itu mudah-mudahan pertemuan seperti ini akan kita lanjutkan. Dan terima kasih buat para yang sudah hadir. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan. Bahkan kita akan lebih sering ya untuk bersilaturahmi dengan komunitas-komunitas yang lain. Bahkan bila perlu kita juga saling berkunjung. Karena saya yakin nggak cukup hanya kita menunggu, tapi juga kita harus aktif juga untuk saling ya. Karena tuntunan agama itu adalah watawa, kan saling ya. Saling, bukan one way, tapi saling. Dengan saling itu maka kita akan saling memperkuat gitu ya hubungan yang sudah ada. Terima kasih buat Bapak-bapak semua, buat Kang Hermana, Pak Yoyo, ya, Pak Deden dan semua yang sudah hadir. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.